Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semua, Mas Bro, nih kita kedatangan lagi Honda Beat K44 ya. Dia, ini ada masalahnya nih, yaitu masalahnya di baut knalpotnya patah ya, karena dikencangin terlalu kencang. Nah ada beberapa metode untuk pengerjaannya. Yang pertama kita bisa ekstraktor. Kemudian setelah kalau ekstraktor gagal ya, ekstraktor itu membuka ulang menggunakan dibor sedikit, kemudian ada baut ekstraktor namanya, kemudian ada pengeboran dibor sekalian habis, kemudian nanti di recoil, atau yang terakhir adalah metode las ya. Metode las nanti kita coba praktekkan ketiga-tiganya, tapi kita coba langsungkan aja ya. Biasanya kalau yang punya las ya langsung aja las. Nah, ketiga metode ini semua punya resiko masing-masing ya. Nanti kita tunjukkan lah resikonya itu apa aja. Nanti kita lihat aja di sini apa yang kita kerjakan di Honda Beat K44 ya, dengan patah baut knalpot gara-gara sering ganti knalpot kali ya, kekencangan ngancangin knalpotnya, bautnya. Ini sudah knalpot brong lagi. Mana dia? Knalpot brong ini. Ya, lanjut bongkar dulu mesinnya, kita turunkan. Nanti faktor resikonya apa aja kita akan tunjukkan di situ. Nah, pertama kita balik seperti ini untuk bisa dilihat dari bawah ya knalpotnya yang bautnya patah. Kita balik seperti ini. Nah, ini sudah terlihat ya untuk posisinya. Langsung kita metode las seperti ya. Jadi kita isi dulu karena dia sudah tenggelam ya, sempat dibor sepertinya. Nah, ini kita langsung metode las, kita isi dengan kawat las seperti ini sampai dia muncul. Loh, tapi kok dia aneh ya, malah yang terlas ini yang di luarnya ini. Coba kita perhatikan lagi. Nah, ternyata dia sudah pernah dilem ya. Ini dilem Dextone ini, lem hitam dan putih itu. Apa tujuannya ya? Mungkin biar bisa nyatu kali ya. Jadi langsung kita singkirkan dulu untuk lemnya seperti ini ya. Rupanya ini ada usaha untuk merekatkan menggunakan lem ya di bagian yang sini. Nah, ini jelas tidak akan mampu ya untuk menahan dari panasnya mesin, apalagi yang daerah knalpot ya, bakal dia akan lepas-lepas terus dan akan bocor terus ini. Di sini sudah terlihat ya untuk bautnya ya, bekas pengeboran namun mungkin gagal ya atau kurang rajin. Jadi langsung kita bor lagi dengan menggunakan mata M3 atau 3 mili ya. Untuk pengeboran kedalamannya nanti kita sesuaikan, yaitu sedalam 1,5 cm. Nah, jadi kalau tadi di awal kita sudah menggunakan las, kita minim resiko ya. Namun ketika kita sudah menggunakan bor seperti ini untuk di recoil, resikonya pasti ada. Seperti ini hasil pengeboran dengan mata bor M3. Nah, dia risikonya agak miring ya. Nah, ini pasti nanti bermasalah di pengeboran selanjutnya ini. Selanjutnya kita bor dengan mata M5 seperti ini ya. Ini sebelumnya memang pernah sudah dibor sebelumnya dan itu keadaan miring. Jadi kalau kita yang meneruskan ya pasti miring juga. Pertama miring. Nah, ketika kita akan meneruskan, kita akan miring juga ini hasilnya nanti. Namun kita coba untuk meluruskan kembali agar resiko kemiringannya minimal. Kemudian dilanjutkan dengan mata bor M6,5. Nah, itu ya sudah terlihat agak miring sedikit ya. Nanti kita coba perbaiki. Nah, ini main celek ini. Main celek dari lubang utama ya. Nah, ini hasil pengeborannya main celek. Nah, ini sudah. Kalau di awal sudah salah, sampai akhir salah terus ini. Makanya harus diambil nih. Oh.
Dia gambarnya sama itu, jadi satu paket begini. Ini datangnya dari sini tuh. Nanti kalau anu kan biasanya satu paket ya, satu paket LCD sudah Selesai makanya itu jadi pintu aja kan. Iya, tinggal anu aja. Kalau itu berapa dia? Ada yang murah, ada yang mahal memang Iya, LCD. beda anunya aku lihat kok. Semua enggak ada sama. Duh, separuh aja mas. Habis anu dia. Oh, kena bor. Nah ini Bor separuhnya. segini aja nih, ya kan? Iya. Apa namanya? Udah melenceng ke sana, Iya. terlalu ke kanan. Udah ini bisa sih, bisa pakai yang bawaannya nanti. Ini nanti geser ke sini, cuma ya ini tetap kalah sebelah luar ini. Sudah terlanjur, awalnya sudah bolong, nggak tak tambahin sekalian ke sini dia. Nah ini sudah memang resikonya kalau kita pakai bor itu, dia nanti di awal sini dia bisa bagus, begitu sampai di dalam belok. Itu sudah, ini di dalam kan belok ini. Awalnya kan bagus nih, di dalam belok. Iya, Nah itu belok. sudah resiko apa? Resiko kerjaan kalau di bor. Kalau di las diambil pakai las, ya mas, masih enak, dratnya masih Iya, bisa masih. utuh. Oke, kita lanjut pakai ini apa namanya, mata bor 6,5 ya, 6,5. Tapi agak kesini nih ngantemnya. Ini kalau sudah ke sana udah hancur sudah. Agak kesini, agak ke bawah sini ya. Kalau sudah, kita mulai tap ya, menggunakan hand tap seperti ini dengan ukuran M8 kali 1,25 standar pabrik. Kita gunakan yang paling halus dulu ya. Untuk mata tapnya ini kan ada 3 versi, halus, medium, kemudian untuk bilas di akhir. Ini kita gunakan yang paling halus biar nanti dapatnya dia bisa lurus dan presisi. Kita juga sandingkan dengan sebelahnya itu untuk berdirinya, biar bautnya juga bisa lurus dengan baut di sebelahnya itu. Ini dratnya sudah terbentuk ya, masih yang halus ya. Nanti kita langsung lanjut ke hand tap yang bilas. Nah ini dratnya sudah sempurna ya. Lanjut kita recoil dengan double shock drat seperti ini dengan bahan kuningan. Nah bahan kuningan ini juga terbuat dari campuran tembaga dan aluminium yang kekuatannya sama ya. Dan tidak berkarat, dengan ukuran shock drat luar itu M8 kali 1,25 dan yang dalam dengan ukuran M6 kali 0,75. Jadi nanti kita bisa gunakan baut M6 seperti ini ya, atau baut 10, kunci 10. Nah, untuk mengencangkan kita tidak usah menggunakan lem ya. Jadi kita gunakan mur 1 itu, kita nah seperti ini di apa namanya? Dikencangkan ke shock dratnya itu, kemudian kita kencangkan atasnya. Nah, kita kencangkan di atasnya ini kepalanya. Nanti kemudian kita untuk melepasnya kita kendorkan dulu murnya yang di bawah itu. Sisanya ini yang menonjol kita habiskan ya, kita ratakan dengan gerinda, ratakan dengan sisi di pangkalnya itu. Tinggal masukkan baut M6 tadi. Nah ini kemudian kita kencangkan ya. Untuk panjangnya disesuaikan dengan sebelahnya, disamakan.
Nah, sisa kepalanya ini dipotong. Oke, kita coba. Mantap. Mantap. Sudah hidup, knalpot racing tapi. Oke, mantap ya. Nggak ada bocor, sudah gitu. Jadi apa namanya? Resikonya macam-macam ya, dari ekstraktor terus di bor sama di las, itu resikonya sendiri-sendiri dan macam-macam. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.